Jadi ketika kalau kita bicara ke lebih dalam lagi, ketika kita mengingkari identitas kita itu sengaja atau tidak sengaja sebenarnya kan mengingkari ketentuan. Gitu, mengingkari ketentuan. Jadi ya praktis sekarang belahan timur itu kan tinggal yang bisa bersaing tinggal Jepang, Korea, dan Cina. Coba lihat teman-teman, kenapa mereka bisa bertahan dan bisa bersaing? Karena jati dirinya dipertahankan. Mereka mempertahankan jati dirinya, hidup dengan cara Jepangnya, cara Cinanya. Jepang ya tetap sebagai orang Jepang, Korea tetap sebagai orang Korea, Cina sebagai orang Cina. Sampai hidup dengan filosofi. Ternyata yang maju juga ya. Ya bisa stunting, bahkan sekarang Cina Korea itu kan kekuatan ekonominya sudah sangat ditakuti. Jepang mulai stagnan karena berbagai faktor ya, terutama sekali terkait dengan pertumbuhan penduduk. Ya. Nah ini terus kenapa sulit sekali Islam ini atau dunia ketiga ini, peradaban Islam ini bangkit lagi? Kenapa begitu sulit? Kita pernah membahas soal Sumber daya alam, perpaduan antara karakter maskulin dan feminin. Nah ini karena dua karakter ini tidak bertemu. Dunia Islam itu sekarang didominasi dengan karakter maskulin, peradaban Islam. Ya, soalnya di sini perang, kekacauan dalam negeri, terorisme. femininnya ditinggalkan, sehingga lemah lembutnya hilang. Nah, memang secara umum, secara geografis belahan tengah itu memang cenderung maskulin karena alamnya ya, nah lingkungannya, geografisnya. Yang timur ini cenderung feminin. Nah tapi akhir-akhir ini kan kita lihat bersama tempat kita, Filipina, Malaysia dan sebagainya, aliran yang bersifat maskulin ini juga mulai kita dipaksa untuk mengikuti Islam yang bukan karakter kita. Walaupun pada akhirnya semua itu kan perpaduan, kesempurnaan itu perpaduan antara yang berkarakter maskulin dan feminin, tapi harus ada karakter dasar yang menopang, ya, karakter dasar yang menopang. Maka ketika karakter maskulin ini sudah semakin lemah mengikuti cara hidup yang orang lain, dia semakin tidak berdaya, semakin tidak memiliki kekuatan. Kan? Di harapan besar dunia Islam terhadap Turki, ya tinggal harapan besar Islam, dunia Islam terhadap Iran misalnya, terus dipecah belah dengan Syiah Sunni. Iya. Sekarang sebenarnya Indonesia tinggal sendirian sebenarnya. Menurut saya tinggal harapan satu-satunya. Gitu. Tinggal harapan satu-satunya. Tapi karena karakter feminin tidak bisa menjadi pelopor, itu tidak bisa. Karena pelopor itu adalah karakter maskulin. Maka Indonesia harus membangun, Islam Indonesia harus membangun satu kekuatan bersama dengan dunia Islam maskulin yang negara Islam maskulin yang punya visi, punya visi untuk kembali memperkuat peradaban Islam. Semula harapannya adalah
adalah Turki, tapi dengan Turki yang sudah meninggalkan karakternya sendiri, itu ya berat. Ada pemikiran gini Bang Mukhtar, waktu zaman keemasan kerajaan khilafah gitu ya, begitu negara itu udah makmur itu lupa gitu, lupa, akhirnya yang diurus itu hanya hubungan ukhrawi, itu yang meningkat pesat, akhirnya lupa ngurus negara gitu. Akhirnya musuh-musuh itu masuk dengan ya dengan tekniknya sendiri kan gitu, dengan pecah belah dan sebagainya ya, karena terlalu asik menikmati kemakmuran, akhirnya yang berkembang itu ke sana ke urusan ukhrawi. Nah itu juga mungkin menjadi salah satu ada ketidakimbangan untuk mengurusi negara dengan mengurusi. Iya, benar yang disampaikan. Jadi karena dalam berbagai case, apakah itu di Turki, apakah di Mesir, apakah di Cordoba gitu, Cordoba, terutama Cordoba, atau di Arab Saudi sendiri. Arab Saudi itu kan sebelum menjadi Saudi Arabia itu kan dipimpin oleh Zuriyah Rasul semua, Al-Hasani semua gitu kan. Yang kemudian setelah Inggris mendukung keluarga Saud, Zuriyah Nabi harus menyingkir ke Yordania. Yordan, sekarang masih Yordan. Iya, jadi Yordan ini Zuriyah Nabi semua, Nabi. Al-Hasani semua. Nah, itu benar karena dalam titik-titik tertentu, karena pada masa-masa itu memang juga pada saat bersamaan sedang berkembang pesatnya tradisi sufi, tradisi tasawuf dan sebagainya, yang ketika itu tidak terkonstruksi dengan dengan konstruktif, itu banyak seperti disampaikan Pak Yus, banyak pemimpin negara yang terlena tidak mengurus negara lagi, yang dianggap sebagai semata-mata urusan duniawi gitu. Atau sebenarnya dalam case Turki misalnya, khalifah terakhir itu memang oleh rakyat tidak disukai karena cenderung lemah gitu. Ya itu penguasaan terhadap ilmu ketatanegaraan juga tidak cukup bagus seperti pada yang tidak puas, sehingga mudah dipecah belah gitu kan, mudah dipecah belah. Nah ini kan juga terkait pemahaman tadi, pemahaman beragama. Lupa bahwa semua akhirat tidak mungkin akan dicapai kalau tidak dari dunia, tidak dari dunia. Nah kembali kepada pemahaman bahwa ya mungkin saat ini satu-satunya Indonesia Pak, yang kekuatan Islam itu mungkin masih kuat. Ini kembali pada jati diri, ini apa Pak yang seharusnya dilakukan oleh kita? Itu kira-kira apa? Ya tadi kan sudah saya sampaikan ya, karakter dasar sosiologis masyarakat kita atau individu kita itu karakter dasarnya feminin. Jadi dalam berdakwah, dalam mengembangkan Islam, digunakan karakter yang feminin, ya, yang lemah lembut, yang toleran, yang merangkul, mengayomi, dan sejarah bangsa kita kan selalu begitu, maka bisa menerima bangsa dari manapun karena memang karakter ibu, karakter feminin. Gitu. Artinya perlu, ketika akhir-akhir ini misalnya merebak karakter maskulin yang tidak pada tempatnya, bukannya karakter maskulin itu keliru, enggak, tapi tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan karakter dasar kita, maka penting terus melakukan distribusi informasi, distribusi pengetahuan tentang Islam yang rahmatan lil alamin.
Padahal sejak zaman Nabi sebenarnya di awal kalau urusan Islam itu memberi rahmat pada dunia, bukan memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak itu kan karakter maskulin, bukan karakter feminin. Tapi permasalahan yang muncul itu kan Indonesia pun juga terseret arus juga sebenarnya. Iya kan tadi saya bilang bahwa salah satu karena kita runtuh itu karena kita meninggalkan jati diri kita. Ya sama kalau Turki dari kekhalifahan ke republik, kita kan dari kerajaan dari mandala kerajaan ke republik. Sudah berapa kali ganti presiden, sudah berapa kali undang-undang di undang-undang dasar di apa amandemen direvisi. Ya, tetap saja situasinya kita tidak juga dari bangsa yang Disegani. Sudahlah wes contoh paling gampang, tidak usah susah-susah. Bagaimana mungkin kita penghasil rempah-rempah, kemudian kita tinggalkan rempah-rempah dan berjualan besi, industri, berjualan pesawat. Nah, ini gagal loh. Biru-biru. Justru seharusnya lebih berkuat lagi itu adalah kembali kepada jati diri adalah maritim dan pertanian. Iya. Kalau filosofinya orang Jawa dulu itu kan Banowoska. Bangsa kita itu adalah perpaduan antara tanah dan air. Makanya disebut tanah air. Ya, bahasa Inggrisnya apa tanah air? Apa Mas Wildan bahasa Inggrisnya tanah air? Kalau orang Barat menyebut ini tanah airku, itu bahasa Inggrisnya gimana? Ibu Pertiwi, motherland. Kan beda. Nah, kalau motherland ada sendiri, Ibu Pertiwi, ini tanah air. Tanah airku Indonesia. Iya kan? Apa benar saya kira air negara-negara yang nggak punya air kayak Mongolia kayak gitu kan malah tambah nggak ada istilah tanah air. Tibet gitu ya. Ini keseimbangan antara maritim itu karakternya maskulin, ya kan? Berkelana jauh, menantang ombak, ini karakter maskulin. Tanah itu karakter feminim, menerima semua. Di pipisi gelem, di paculi gelem, di Tanah air masuk homeland. Tanah air homeland. Dan ada terjemahan secara eksplisit di bahasa Inggris itu. Kenapa kayak jadi kekhasannya Indonesia? Iya, karena itu tadi berangkat dari filosofi Banowoska. Banowo itu kan kapal, laut, air. Sekar itu kan bunga, tanaman, tanah. Jadi, nah ya kan sementara kita tinggalkan semua kan itu. Tanah pertanian kita agar kita ditinggalkan. Gua di sawah kabeh ditinggal kabeh. Nyebrang laut, numpak kapal wis mabuk wis gak wani. Indonesia kan dadi orang duwe tanah, orang duwe air. Karena kebiasaan itu kan dimatikan kan. Dimatikan dengan tadi diganti besi tadi. Hanya di cerita rakyat itu ada gitu. Bahwa kita itu punya nenek moyang pelaut. Itu kan cerita-cerita rakyat. Di cerita Borobudur ya ada bahwa kita itu buktinya ada punya kapal Jung Dawang gitu. Dan ceritanya itu mesti diketilkan dengan cerita-cerita Magellan kayak gitu, penjelajah-penjelajah apa gitu. Akhirnya mati tentang itu. Jadi Waterland lah. Harusnya itu kan yang buat film Pirates of Caribbean. Johnny Depp Caribbean itu Indonesia. Orang Nusantara yang pertama kali mengelilingi dunia gitu.
kapal, teknologi kapal itu. Enggak kasih. Udahlah kalau ngomong apa jenenge hikayat. Kapal pertama dibuat kan kapal Nuh. Iya. Penelitian arkeologi kayunya kayu jati. Kan gitu. Jadi di negara Jawa. Nah ini yang tadi loh yang parah Pak Yus, jadi tanah kita tinggalkan, cara hidup tanah. Iya. Lombok sampai larang, tomat sampai larang. Ini kan bukti bahwa kita sudah meninggalkan tanah. Arab nanam lombok sama tomat dimanapun itu zaman udah usah jauh-jauh kakek nenek kita itu semua metik di halaman kan. Sekarang udah nggak mau kan nanam gitu. Air juga sudah tinggalkan. Lupa menanam pohon, nanam cabai itu kayak apa generasi sekarang. Nah ini kan repotnya soal laut Pak. Itu terjadi pergeseran yang sebenarnya sangat menghancurkan karakter Indonesia, karakter Nusantara. Ya. Urusan laut itu kan sekarang jadinya urusan snorkeling sama ya urusan wisata. Data. Jadi setiap hari ikan dicuri ya nggak bisa ngapa-ngapain. bukan lagi urusan teritorial, bukan lagi urusan filosofi dari negara maritim dan seterusnya. Ini maka kalau ini berterusan, ya nasib kita tidak akan jauh beda dengan negara-negara di tengah. Gitu. Apakah Turki, apakah Suriah, apakah Mesir, apakah India, dan seterusnya. Pada akhirnya, kalau kita tidak segera menyadari untuk kembali kepada jati diri kita, cara hidup kita, ya kita akan mengalami seperti mereka akan sampai pada titik nadir untuk kembali ke peradaban lagi.